Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di akhir pekan dalam minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Galatia pasal 2, ayat 15 sampai ayatnya ke-21. Judul dari perikop itu adalah yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia pernah menegur Rasul Petrus karena Rasul Petrus bersikap munafik dengan menjauhi orang Yahudi. Padahal sebelumnya dia dekat dengan orang Yahudi, tapi ketika dia melihat orang-orang dari kelompok Yakobus datang, yang memang mereka sangat menekankan hukum Taurat, Petrus kemudian lari atau menghindarkan diri dari orang-orang non-Yahudi. Nah, kemudian Rasul Paulus menegur dia sebagai sikap yang tidak baik karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dalam perikop ini Rasul Paulus pun menjelaskan bahwa orang Yahudi pun meskipun mereka melakukan hukum Taurat, mereka tidak diselamatkan oleh karena hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin menemukan ada dua orang atau dua pandangan ekstrim di dalam kekristenan tentang keselamatan. Di satu sisi ada orang yang berkata bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, dan karena itu kita tidak harus melakukan perbuatan baik. Mereka menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan menolak Taurat sebagai cara untuk diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang Rasul Paulus seringkali berkata bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi bagi orang non-Yahudi, hanya berlaku saja bagi orang Yahudi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya mereka salah memahami antara hukum Taurat, 10 hukum Musa, dan hukum tradisi yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi kepada rabi-rabi Yahudi kepada bangsa Yahudi yang terdiri dari 613 peraturan-peraturan tradisi Yahudi. Kita sebagai orang non-Yahudi tidak harus mengikuti 613 peraturan Yahudi itu, tapi kita wajib menaati hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa, 10 hukum itu. Yesus berkata bahwa barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tentu kita tidak akan melakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti perintah-perintahnya pun kita akan lakukan. Tapi di sisi lain ada juga ekstrem yang lain. Di sisi lain ada orang berpikir bahwa mereka diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum 10 hukum itu kalau mereka lakukan, mereka pasti akan diselamatkan. Saudara, pandangan ini sebenarnya merendahkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya kalau hidupnya diselamatkan karena karena kekudusannya, karena kehidupan yang saleh, pada dasarnya mereka merendahkan kasih karunia Allah. Memang mereka seringkali ditemukan sebagai orang-orang yang berusaha menjaga kekudusan hidup, mereka berusaha menjadi orang yang baik. Tapi saudara, mustahil perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara melakukan tindakan
Ya, misalnya kita melakukan, atau mungkin seseorang melakukan tindakan pembunuhan, dia membunuh seseorang, dia melakukan perbuatan jahat. Lalu tiba-tiba, karena sadar dia sudah melakukan kejahatan, dia mulai memberikan bantuan kepada keluarga daripada orang yang dibunuh itu. Bantuan, melakukan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan kepada keluarga daripada orang yang dibunuh itu. Pertanyaannya, apakah karena perbuatan yang baik itu kemudian membatalkan status dia sebagai seorang pembunuh? Tentu saja tidak. Dia tetap akan dihukum sebagai seorang pembunuh meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik kita tidak pernah bisa menghapus perbuatan kita yang bersalah atau perbuatan kita yang berdosa. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin kita melakukan hal-hal yang baik, tapi kita juga pernah melakukan dosa. Kita mungkin pernah berbohong. Kita pernah mungkin berbicara kasar kepada orang lain. Kita pernah menyakiti orang lain. Dan semua hal itu adalah dosa. Perbuatan baik kita tidak pernah bisa menggantikan hal itu. Hanya di dalam Kristus sajalah kita bisa mendapatkan pemulihan. Dosa-dosa kita dihapus. Kenapa? Karena Yesus sudah menerima penghukuman atas dosa-dosa kita. Dan itu merupakan sebuah jaminan bahwa kita pasti akan menikmati keselamatan bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, hendaklah kita juga menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tetap berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi kita pun harus menjaga perbuatan kita sehingga iman kita adalah iman yang dihasilkan atau terlihat dari perbuatan kita menaati hukum Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara pernah mengalami keraguan bahwa saudara telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah, meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk percaya bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib sudah membersihkan saudara dari dosa-dosa saudara. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dan selalu percaya bahwa Kristus adalah jalan keselamatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pagi hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami diajarkan untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami, dan kami percaya bahwa hanya melalui Kristus Yesus kami boleh menikmati keabadian bersama-sama dengan Bapa. Ajar kami untuk hidup di dalam kepastian itu, hidup dalam keyakinan itu, dan hidup dalam panggilan kami sebagai orang-orang kudus dengan menjaga kekudusan kehidupan kami, supaya seturut dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau jagai kami, sertai kami, berikan kepada kami kemampuan, supaya kami boleh melakukan apa yang kami harus lakukan, supaya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan di antara sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.